Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya harap kabarnya sehat walafiat, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu melanjutkan bab yang selanjutnya, bab kedua, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita melanjutkan ke dalam materi pembelajaran tentang beriman kepada hari akhir, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, tujuannya yaitu memahami pengertian beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, memahami tanda-tanda beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang ketiga, yaitu memahami dalil tentang beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah memahami perilaku mulia yang berkaitan dengan beriman kepada hari kiamat. Nah, di sini sudah tampil gambaran sekilas yang kalau kita bilang bisalah sebagai imajinasi kita, bagaimana tampilan akan terjadinya hari kiamat, yaitu juga sudah disampaikan di dalam Al-Quran dalam surah An-Naba, surah ke-78 ayat 17, yang artinya sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita sebagai umat Islam tidak bisa memungkiri kalau hari kiamat itu memang benar terjadi dan akan terjadi. Cuman masalah waktu saja yang belum tahu kapan tiba waktunya. Jadi Ibu mohon kepada anak-anak sekalian, dari sekarang kita memperbanyak amal ibadah kita agar dapat mempersiapkan datangnya hari akhir nanti untuk di kehidupan kita selanjutnya. Karena di kehidupan selanjutnya setelah hancurnya dunia ini maka tidak akan ada kehidupan yang lain lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar ini sebagian Ibu ambil ada 10, yaitu yang pertama munculnya ad-dukhan. Nah, ad-dukhan ini adalah kabut yang akan muncul selama 40 hari dan 40 malam. Yang selanjutnya yaitu muncul Dajjal. Nah, kita sering mendengar, apalagi kawan-kawan kalian sering mengatakan, asal nanti kawannya udah kalau ngomong yang bertingkah laku dan ngomongnya nggak bagus, langsung dibilang, ini ahli Dajjal nih, pengikut Dajjal. Nah, ini Dajjal gambarannya seperti apa, mungkin kalian udah pernah tahu. Ada yang mengatakan bermata satu, ada yang mengatakan juga Dajjal itu ada tanda di jidatnya. Kita juga tidak tahu karena kita belum melihat, cuma kita bisa mendengar, membaca tanda-tanda atau bentuk dari Dajjal tersebut. Yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kita ketahui di antara 25 nabi dan rasul, Nabi Isa adalah salah satu nabi yang belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, kalau selama ini yang kita ketahui matahari itu terbitnya dari timur, sekarang pada saat tanda kiamat besar itu datang, matahari akan terbit dari bagian barat. Yang keenam selanjutnya munculnya dabbah. Dabbah ini adalah hewan besar yang akan muncul pada saat kiamat besar akan tiba. Yang ketujuh yaitu bertiupnya angin lembut yang mematikan seluruh orang yang beriman. Jadi nanti pada saat datangnya angin lembut tersebut, orang-orang beriman akan dimatikan oleh Allah pada saat itu juga. Yang kedelapan yaitu tenggelamnya bumi di bagian timur. Nah, yang kesembilan yaitu tenggelamnya bumi di bagian barat. Yang kesepuluh yaitu munculnya api dari negeri Yaman. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi kita bisa mengambil hikmah
Iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang pertama yaitu menjadikan manusia rajin untuk beribadah. Dan yang selanjutnya yaitu mendorong manusia untuk selalu meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk berperilaku baik. Yang keempat, berusaha menghindari perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan keimanan kita terhadap hari akhir. Yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua yaitu disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib bagi kita. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dari materi. Di sini Ibu akan memberikan evaluasi untuk materi kita tentang beriman kepada hari akhir. Yang pertama, Ibu minta tolong buatkanlah dalil lain yang berkenaan di hari akhir beserta artinya. Karena tadi Ibu juga udah ada buat ya dalil, cuma pilihlah dalil yang lain karena banyak nih dalil tentang hari kiamat. Yang kedua, yaitu buatlah satu contoh perbuatan yang mencerminkan kita beriman kepada hari akhir. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.